wa an ummil mu'minin, dari ibunya orang beriman. Kenapa istri Nabi itu disebut ibu orang beriman? Itu bukan kata-kata pujian manusia. Allah yang mengatakan wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu ibu kamu. Makanya setelah Nabi meninggal, tidak ada istrinya yang menikah lagi, karena istri Nabi itu ibu kita. Boleh kita nikah dengan ibu kita? Tahu? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Tidak boleh kau menikah dengan ibu kamu. Makanya kalau ada orang yang mengejek, mengolok-olok Sayyidatuna Aisyah, berarti sama dengan mengejek ibu kita. Kalau ada orang yang diam waktu istri Nabi diejek, berarti sama, dia tak ada harga dirinya, dia waktu ibu. Wa an ummil mu'minin, dari ibunya orang beriman, namanya Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha, annaha a'taqat, dia membebaskan walidatan, seorang budak hamba sahaya perempuan. Misalnya harga budak itu 50 juta. Lalu kemudian kalau kita mau beramal soleh, kita bilang ke budak itu, kamu budak hamba saya, kamu bebas. Berarti kita sudah kehilangan, sama dengan bersedekah 50 juta. Begitulah cara Islam menghapuskan perbudakan, dibebaskan. Walam tasta'dzinin Nabi SAW, dia tidak minta izin ke Nabi. Falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alaiha fi, pada hari jatah giliran dia. Jadi istri Nabi itu dibagi, ini hari si bulan, ini hari si bulan, ini hari si bulan. Pada saat hari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata, asy'arta ya Rasulullah, apakah engkau ada merasa, ada tahu ya Rasulullah, ini atas itu saya sudah membebaskan budak hamba saya merdekakan dia. Kata Nabi, awal fa'alati, apakah kamu sudah melakukannya betul-betul sudah? Qalat, kata dia, na'am, ya sudah. Qala Nabi, ama innaki lau a'taitiha akhwalaki, seandainya kau kasih dia, kau berikan dia kepada makcik, paman-paman, akhwal, laki-laki punya ayah, saudara-saudara ayahnya itu disebut dengan ammu, saudara-saudara ibu disebut dengan khal. Itu bedanya orang Melayu sama orang Arab. Orang Arab itu yang dibedakan dari puak ayah atau dari puak emak. Jadi kalau saya manggil saudara ayah saya, yang amin, yang amin. Tapi kalau saya manggil adik abang emak saya, ya Fadi, gua Fadi, Fadi artinya saudara ayah saya, saudara emak saya. Kalau orang Melayu yang dilihat itu bukan dari laki-laki atau perempuannya, yang ditengok itu dari tua atau enggak. Kalau kami Melayu kami, kalau dari misalnya adik ayah saya mungkin pakcik, adik emak pun pakcik juga. Tapi kalau jadi yang ditengok itu ada dari Arab. Kalau Arab ini yang ditengok itu dari kuat laki-laki atau perempuan. Kata Nabi, alangkah bagusnya kalau kau berikan dia kepada pakcik-pakcik itu. Akhwalaki kana a'zama li ajriki,
itu besar pahalanya bagimu. Apa maksud hadis ini? Maksudnya bagus bersedekah menyambung silaturahim ke keluarga. Kalau pilih antara dua, sedekah saja atau sedekah kepada keluarga, bagus sedekah pada keluarga. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati. Ada hadis ini dalam Sahih Bukhari, ada hadis ini dalam Sahih Muslim. Hadis ini juga mengandung makna kalau seorang perempuan punya kos-kosan, punya kebun sawit, punya kebun karet, punya tanah, lalu kemudian dia bersedekah, tak dia kasih tahu suaminya, maka hukumnya mubah, boleh, karena milik itu memang milik dia. Bukan berarti dalam Islam kalau udah menikah harta istri punya suami, tak begitu. Harta suami punya suami, harta istri punya istri. Bedanya dalam harta suami itu ada nafkah, sedangkan harta istri bulat punya dia, tak ada yang bisa mengganggu-gugat. Sama-sama PNS, sama-sama lulus, nikah, golongannya sama 3B. Lalu kemudian gajinya juga sama, 5 juta misal. 5 juta punya suami, 5 juta punya istri. Bukan dicampur menjadi satu. Bedanya dalam 5 juta punya suami itu ada nafkah, duit untuk makan, tempat tinggal, beli pakaian, sekolah anak, pendidikan, perhatian, hadiah, dan lain-lain. Sedangkan istri bulat duit dia. Itu maka laki-laki itu banyak cepat mati. Mudahlah duit bini itu bulat, dia pula menghabiskan duit lagi. Cobalah tengok iklan obat sakit kepala, hampir semua laki-laki. Ada tengok. Cobalah pergi ke rumah sakit jiwa, yang paling banyak gila itu laki-laki. Makanya muncul istilah laki-laki itu tidak berkata-kata, langsung gila. Ya kan cakap diam, lama-lama lewat angkot sih. Memang gitu laki-laki. Tapi anehnya yang ada itu malah Komisi Perlindungan Perempuan. Padahal yang teraniaya ini banyak yang mengaku. Jadi tolong nanti diusulkan ke Komnas HAM supaya dibuatkan Komisi Perlindungan Laki-laki. Perempuan ini kalau terlalu banyak duit, dia bisa jadi hantu. Makanya kebanyakan hantu itu perempuan. Mak lampir, suster ngesot, sundel bolong, langsuir, Nyi Roro Kidul, pocong. Mana ada pocong laki-laki? Pocong perempuan. Hantu laki-laki paling genderuwo. Tuyul ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Dracula, vampir ada perempuan, ada laki-laki. Zombie ada perempuan, ada laki-laki. Jadi perempuan ini memang kalau tidak bagus-bagus mendidiknya banyak jadi hantu. Bukan kata saya itu, jangan tuntut saya, itu kenyataan. Jadi satu hadis itu banyak makna. Abdullah ibnu Abbas ini punya emak. Emak Abdullah bin Abbas itu adik beradik dengan Maimunah. Makanya Abdullah bin Abbas memanggil Maimunah itu kalau cakap kitanya makcik. Tapi memanggil Nabi abang. Karena ayah dia Abbas dengan ayah Nabi Abdullah adik beradik.
Bersinjang. Manggil Nabi abang, memanggil istrinya makcik. Itu maka Abdullah bin Abbas itu banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Bebas dia di rumah Nabi, rumah makcik dia. Dalam satu hadis itu mengandung banyak makna, bahwa periwayatnya itu adalah istri Nabi itu adalah ibu kita, bahwa dia membebaskan budak, tidak membagi tahu Nabi karena duit dia. Jadi kalau ada seorang istri izin ke suaminya, dibilangnya, bang, hasil sawitku bulan ini mau kusedekahkan ke masjid Muwahhidul Ummah. Itu dia bukan minta izin. Jadi suami tak perlu mengatakan ku izinkan, dia tak paham. Orang duit dia sebenarnya menjaga adabnya saja. Sebagai seorang istri, dia menjaga adabnya, biar jangan sampai tiba-tiba orang masjid bilang, terima kasih ya Pak, apa aku tak tahu. Nah, jadi dibilangnya, bang, aku baru aja nyumbang Muwahhidul Ummah. Oh, udah cukup, tak perlu. Kenapa kau nyumbang? Orang duit dia mau masuk surga, terserah dia. 325 Wa'an Asma, dari Asma binti Abi Bakrin, anak Abu Bakar Siddiq. Hadis tentang Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pakai rantai, rantainya jatuh. Itu rantai itu punya Asma yang dipinjam. Begitulah dekatnya Sayyidatuna Aisyah dengan Asma, tapi lain mak dia. Ayahnya sama, maknya lain. Mu'an Asma binti Abi Bakrin, yang mengantar makanan naik ke Jabal Thur waktu hijrah, hanya juga Asma. Anak laki-laki pertama yang ditahnik setelah sampai ke Madinah, Asma. Asma ini menikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Anaknya laki-laki, itulah dia Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Hebat Abdullah ibn Zubair nih, ayahnya Zubair, emaknya Asma. Ayahnya sahabat Nabi, emaknya sahabat Nabi, dia sahabat Nabi. Mu'an Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, dia berkata, qadimat alayya ummi, emak saya datang. Wahia musyrikatun, mak saya ini musyrik, tak Islam. Asma pindah dari Makkah ke Madinah, maknya tinggal di Makkah, tak Islam. Tak berapa lama datang maknya dia menjenguk karena rindu. Fi ahdi Rasulullah SAW, pada masa Nabi Muhammad SAW. Fastaftaitu, aku minta fatwa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, makku tak Islam, dia datang nih mau jumpa. Itu menunjukkan sahabat Nabi dulu tidak berbuat kecuali nanya dulu. Nanya dulu. Orang sekarang berbuat dulu baru nanya. Maka banyak sekali pertanyaan itu, Ustaz, apa hukumnya? Itu udah dibuatnya tuh. Qultu, lalu bilang ke Nabi, qadimat alayya ummi, makku datang. Wahia radhibatun, dia sangat ingin berjumpa sama aku, rindukan dia. Afa asilu ummi, boleh ku sambung silaturahim dengan dia? Dia tak Islam. Qala, apa kata Nabi? Naam, ya, sili ummik, sili ummaki, sambunglah silaturahim dengan emak. Dalam riwayat lain ada tambahan, afa u'tiha, boleh ku kasih hadiah ke dia? Kata Nabi, i'tiha, itulah dalil boleh membagi hadiah. Sebetulnya tanpa disebutkan pun memberi hadiah ini sudah masuk ke dalamnya. Karena kalau datang emak kita, pastilah kita kasih minum, kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita kasih oleh-oleh, kita kasih duit.
Tak mungkin datang kosong hampa saja. Kata Nabi, sambunglah silaturahim. Hadis ini pun ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa qauluha, tengok penjelasan kosakata. Raghibatun, raghibatun artinya tami'atun, tamak, sangat ingin, indi jumpa dengan saya. Tas'aluni syai'an, dia mau menanyakan sesuatu, dia mau minta sesuatu kepada saya. Tapi ada beberapa pendapat tentang hubungan dia dengan maknya ini. Qila, ada pendapat yang mengatakan kanat ummaha, ibunya itu minan nasabi, memang mak nasab, memang mak kandung. Qila, ada pula yang mengatakan minar radha'ati, ibu susuan. Antum punya istri antum sedang menyusukan anak, ada anak tetangga menangis, emaknya sedang kerja, disusukannya anak tetangga tadi 5 kali kenyang, maka anak itu sudah menjadi saudara sesusuan, tak boleh dia nikah dengan anak kita. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan, tak boleh. Di antara saudari sesusuan Nabi namanya Syaimah. Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk, dibentangkannya kain di atas pasir. Bentangkannya kain di atas pasir. Datang perempuan, duduk perempuan di atas kain. Terkejut orang. Siapa perempuan ini, hebat betul kedudukan dia, Nabi pula membentangkan kain tempat duduk dia di atas pasir. Siapa itu ya Rasulullah? Syaimah, saudari sesusuan. Karena Nabi menyusu dengan Thuwaibah, menyusu Al-Aslamiyah, menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi banyak saudara-saudara sesusuan. Ada satu perawat kerja di rumah sakit ibu dan anak. Jadi banyak bayi-bayi ini, rupanya tak ada air susu ibunya. Datang perawat ini, dicampurnya semua air susu itu dalam satu botol, dimasukkannya ke dot. Mana anak-anak itu yang menangis, cucukkannya. Mana anak itu yang menangis, kasihnya. Suaminya bertanya ke saya, istri saya Pak Ustaz kerja di rumah sakit, asal ditengoknya bayi-bayi itu menangis karena ibu yang ini banyak air susu, ibu ini tak ada, campurnya semua. Saya bilang, inilah pentingnya mengaji, bercampurlah nasab orang itu gara-gara perbuatan dia itu. Kasih tahu sama dia, berbuat baik itu mesti dengan ilmu. Kalau menyusukan anak dari satu ibu, jelas ke ibu anak ini saja hanya 5 kali kenyang. Nah, kalau dia menyusukan anak susu, berhenti anak itu kenyang sekali, 2 kali, 5 kali lebih, itu sudah susu. Kalau almarhumah mak saya dulu dikasih tahunya itu, si Fulan tuh, itu saudara sesusuan kalian tuh. Si Fulan tuh emaknya dulu mati, meninggal, aku menyusukan dia. Dia orang-orang tua dulu, walaupun mereka tak sekolah, tahu mereka mengaji, didengarnya. Maka saya heran, kok bisa dia lulus jadi bidan perawat, nggak tahu tentang masalahnya. Masa tak ada mata kuliah? Atau ada mata kuliah itu tapi dia cabut terus. Narrada'ati. Lalu mana yang betul antara dua pendapat ini? Was-sahihul awwal. Pendapat yang sahih adalah yang pertama, bahwa itu memang ibu kandung, bukan ibu susuan. Apa makna yang terkandung dalam hadis ini? Bahwa kita menyambung silaturahim walaupun tak Islam. Makanya beberapa orang tak Islam datang ke rumah saya,
mau jumpa silaturahim, dia bilang datang, apa pula salah. Kita yang ngasih dia makan, kecuali dia ngasih kita makan, itu baru ngeri-ngeri sedap. Tapi karena hubungan kita sudah baik, walaupun mereka ngasih makanan, dikasihnya makanan kotak, makanan bungkus yang udah ada label halalnya, takkan mungkin dimasakkannya untuk kita, karena kita di Indonesia ini sudah sama-sama tahu. 326 Wa'an Zainab Al-Thaqafiyah, dari Zainab Al-Thaqafiyah, imra'ati Abdullah bin Mas'ud, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wa anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Tasaddaqna, bersedekahlah kamu wahai perempuan, ya ma'syaran nisa, wahai perempuan bersedekahlah kamu, walau min huliyikunna, meskipun dari huli, perhiasan, cincin, gelang, rantai. Karena dulu bersedekah pakai duit emas, satu kepingnya beratnya 4,25 gram. 1 gram sekarang 2 juta. 4,25 gram berarti 4,5 juta. Duit sekeping itu dulu 4,5 juta. Sekarang duit Indonesia yang paling besar berapa selembar? 100 dolar. 100 dolar, 1,5 juta. Dolar Singapura 1.000 selembar, 11 juta. Selembar itu 11 juta. Nah, zaman dulu sekeping itu 4,25 gram. Lalu kalau tak ada yang model berkeping, dari perhiasan kamu ada cincin kecil, maksudnya lebih kecil dari 4,25 gram pun. Karena kalau tak begitu memahaminya bingung. Bersedekahlah kamu walaupun dari perhiasan. Hah? Walaupun? Walaupun perhiasan kok walaupun? Maksudnya zaman itu perhiasan, walaupun ada cincin kecil, anting kecil, tak sampai 45 gram, jadilah. Qalat, Zainab berkata, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, aku balik ke suami. Aku bilang sama dia, aku katakan kepada dia, innaka rajulun khafifu dhatil yad, engkau rajulun laki-laki, khafif ringan, zatil yad punya tangan, engkau laki-laki yang ringan punya tangan. Ini makna ungkapan. Ringan punya tangan maksudnya engkau laki-laki yang sederhana, laki-laki yang bersahaja, jaga perasaan suami. Tak boleh pulang ke rumah anta rajulun faqirun, bang, kau kan seorang laki-laki yang bersahaja dan hidup biasa-biasa, maksudnya tak berduit. Kalau langsung kan tersinggung ya. Jaga lidah ibu, kakak, kalian bercakap sama suami itu, karena laki-laki itu bagaimanapun dia ingin dihormati, dimuliakan. Kalau laki-laki itu disepelekan, diremehkan, hilang harga dirinya, dia tidak punya kepercayaan diri. Itulah kenapa laki-laki dikasih harta warisan 2 kali bagian perempuan. Lidzakari mithlu hawlil unsayain. Kenapa? Supaya dia, anak laki-laki itu bangkitkan percaya. Jangan anak laki-laki itu terus direndahkan, dijatuhkan, dihinakan. Akhirnya lama-lama jadi perempuan nanti dia. Banyak sekarang terjadi. Nauzubillah. Wa inna Rasulullah SAW qad amarana bis sadaqah. Nabi nyuruh kita bersedekah. Fa'tihi fas'al
Fa in kana dzalika tujzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Fa in kana dzalika tujzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Nabi SAW menyuruh kita bersedekah, maka fakti datangkanlah, berikan. Fas'al, mintalah. Fa in kana dzalika tujzi anni, kalau itu sudah pahalanya aku pun sama dapat. Tapi kalau tidak, aku kasihkan dia kepada selain kamu. Faqala Abdullah. Apa kata Abdullah? Kata Abdullah, bal itihi anti. Ya, sedekahlah. Kata Abdullah bin Mas'ud. Karena kalau kau bersedekah, aku dapat juga pahalanya. Istri bersedekah, suami dapat pahala. Fantalaqtu, maka saya pun pergi. Fa idza mara'atun minal ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di pintu rumah Nabi itu ada perempuan Ansor, ada Muhajirin, ada Ansor, ada perempuan Ansor. Hajati hajatuha, hajat saya, kata Abdullah bin Mas'ud, sama dengan hajat si perempuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihil mahabah. Nabi itu punya mahabah, wibawa. Wibawa Nabi itu luar biasa. Jadi tak sembarangan orang nyelonong, enggak. Orang nunggu dulu, nunggu dia keluar. Memang ada punya kelebihan. Fa kharaja alaina Bilalun, keluarlah Bilal. Faqulna lahu, kami katakan kepada Bilal, i'ti Rasulullah. I'ti Rasulullah. Bilal, tolong bawakan Rasulullah keluar, ajak Rasulullah keluar. Fa akhbirhu, beritahu, anna imra'ataini bil bab, ada dua orang perempuan yang di pintu. Tas'alanaki, mau bertanya. Atujzi'u shadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah kalau bersedekah dapat suaminya dan anak-anak atau tidak? Wala tukhbiruhu man nahnu, tapi jangan kasih tahu siapa kami, tanyakan saja. Pada Bilalun ala Rasulillah, maka Bilal pun masuk menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, itu ada dua orang perempuan bertanya. Man huma, kata Nabi, siapa perempuan itu? Qala, kata Bilal, imra'atun minal ansar, ada seorang perempuan dari Ansar dan ada Zainab. Kata Nabi, ayyuz zayani hiya, Zainab yang mana? Banyak Zainab. Zainab binti Jahsy, Zainab anak Nabi, Zainab al-Thaqafiyah. Zainab yang mana? Imra'atu Abdillah, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah, Nabi berkata, lahuma ajrani, mereka dua-duanya dapat pahala. Ajrul qarabah wa ajrus shadaqah, dapat pahala kerabat dan dapat pahala sedekah. Kalau kita kasih duit ke orang lain, dapatnya cuma satu, sedekah. Tapi kalau kita kasih ke orang dekat kita, maka dapat dua, dapat pahala sedekah dan dapat pahala qarabah. Jadi kalau gitu kita kasih ke orang lain, ke saudara, boleh nepotisme. Ibu orang kaya, sawit banyak, getah banyak, duit banyak. Laki kebetulan biasa-biasa saja, mau bersedekah ke laki. Lalu sedekah ke orang lain, cuma dapat sedekah. Tapi kalau bersedekah ke orang-orang dekat kita, dapat dua. Sedekahnya dapat, silaturahimnya dapat.
Yang seirama dengan hadis ini ada hadis lain. As-sadaqatu 'alal fuqara'i shadaqah, was-sadaqatu 'alal qurba shadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang fakir cuma dapat nilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat keluarga, shadaqatun wasilah. Sedekahnya dapat, silaturahimnya dapat. Makanya menyembelih kurban itu dibagi 3. Sepertiga yang berkurban, sepertiga jiran tetangga keluarga, sepertiga fakir miskin. Untuk apa? Silaturahim. Fakulu minha, makan sedikit, sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan kepada fakir. Apalagi fakir tetangga, jiran, kerabat, sahabat, orang dekat. 327 Wa'an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu nama aslinya Sakhr bin Harb. Sakhr, batu cadas, batu yang keras di gurun pasir itu Sakhr. Harb, perang, namanya batu cadas, anak perang. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Fi hadithihi tawil, hadisnya panjang. Fi qissati Hirqal, hadis tentang Hirqal. Hirqal itu Heraklius, raja Romawi yang ditempatkan di Syam. Syam itu ibu kotanya sekarang adalah Damaskus. Damaskus itu dulu pusat kerajaan Romawi, pusatnya di Italia. Italia itu Romawi. Tapi pada zaman Kaisar Konstantin, pusatnya itu di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang Istanbul. Kaisar Konstantin membangun satu kota besar, nama kotanya Konstantinopel. Kaisar Konstantin membangun kubur, ada kubur Petrus. Dibangunnya di atas kubur Petrus ini tempat ibadah, gereja besar. Itulah dia tempat Paus di Vatikan sekarang. Konstantin juga yang bangun. Maka dia disebut sebagai orang suci karena dia mensupport agama. Dialah yang membangun itu semua. Itu maka dalam hadis disebut la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itulah kronologis hadis. Itulah dalil tak boleh menjadikan kubur sebagai masjid karena dianggap mengikuti perbuatan orang Nasrani. Misalnya ada kubur, lalu dibangun di atas kubur itu masjid, itu yang tak boleh. Bukan tak boleh sholat di masjid yang ada kubur. Sedangkan orang Islam bukan begitu. Orang Islam ini masjid, biasanya kubur di samping. Setiap masjid-masjid tua pasti ada kubur. Masjid Senaplan, Pasar Bawah, ada kubur. Masjid Raya Sultan Delhi, Medan, Masjid Al-Masud, ada kubur. Masjid Sahabudin, ada kubur. Kenapa setiap masjid itu ada kubur? Supaya orang yang di samping kubur, samping masjid itu dapat doa sehari 5 kali, bolak-balik 10 kali. Itu tujuannya. Yang tak boleh itu kubur itu dijadikan masjid. Itu yang tak boleh. Jadi mesti paham kronologis kenapa Nabi bercakap begitu, karena ada ceritanya. Jadi Hirqal ini gubernur lah, bukan dia raja Roma, rajanya di Italia sana. Cuman mereka buka cabang, salah satu cabangnya di Damaskus, di Suriah. Abu Sufyan bawa barang dagangan. Abu Sufyan ini bawa barang dagangan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita was-sayf.
bawa barang dagangan lah mereka dari Makkah ini ke Damaskus. Si Hirqal ini, gubernur yang di situ, kata-katanya, kabar-kabarnya ada nabi di Makkah itu namanya Muhammad SAW. Dia coba undang salah satu pedagang itu. Kebetulan pedagang yang mereka tangkap itu Abu Sufyan. Hadisnya panjang dalam Sahih Muslim. Abu Sufyan ditangkap, dibawa ke istana Hirqal. Hirqal bertanya, kenal kamu dengan Muhammad? Kenal? Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi dia jujur, dijawabnya, ya saya kenal Muhammad. Apa yang disuruhnya? Begini. Panjang dialog. Sampai pada kesimpulan apa kata Hirqal? Lau sadaqta ma qulta la yamliku mawdi'a qadami hadha. Kalau betul yang kau cakapkan ini, wahai Abu Sufyan, kalau betul cakap kau, Muhammad itu nanti akan memiliki tempat tegakku ini, tempat aku berdiri ini sekarang, dia akan memiliki ini. Betul cakap Hirqal itu, bahwa umat Nabi Muhammad SAW menguasai Damaskus, Suriah sekarang Islam. Nah, itulah yang dimaksud dengan hadis yang panjang. Kata dia, ini pendeknya, ini dipotong. Aslinya hadis ini panjang dalam kisah Hirqal. Anna Hirqal, bahwa Herakl qala berkata kepada Abu Sufyan. Apa kata dia? Famada ya'murukum bihi. Apa kalian disuruhnya? Disuruhnya ngapain kalian? Jadi berita tentang Nabi Muhammad SAW itu waktu itu belum ada medsos, tapi sudah menyebar kemana-mana, sehingga orang-orang pemimpin-pemimpin itu penasaran macam mana bentuknya. Salah satu yang ingin tahu itu adalah Hirqal. Kemarin ada beberapa berita menyebutkan paus-paus yang hidup zaman Nabi. Ada untuk baca. Waktu zaman Nabi itu ada dua. Satu paus Vatikan, satu paus Alexandria. Dua. Yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad, yang ada buktinya, yang di Alexandria. Namanya Jirjis, nama populernya Muqawqis. Itulah yang dikirimi surat. Jadi Nabi berkirim surat kepada dia, ila Muqawqis Azim Iskandaria. Surat Nabi itu dikasihnya minyak wangi, diciumnya, dimasukkannya ke kotak kayu. Sesudah itu dikirimnya hadiah. Yang membawa surat itu namanya Khatib bin Abi Balta'ah. Jadi hubungan Nabi dengan waktu itu dengan penguasa-penguasa itu, dengan raja-raja itu hubungan diplomatik. Seperti presiden berkirim surat ke presiden. Kirimnya ke Raja Roma, dikirimnya ke Raja Persia, dikirimnya ke Raja Alexandria, dikirimnya hadiah. Paus Alexandria itu mengirim hadiah ke Nabi. Dikirimnya asal Banha. Di Mesir ada satu provinsi namanya Banha. Dikirimnya madu. Dan madu itu diminum oleh Nabi. Nah, itu dalil boleh meminum hadiah non-muslim. Dikirimnya kain. Karena waktu itu Mesir itu produksi tekstil. Kain itu disimpan oleh Nabi. Dikirimnya biral, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dipakai Nabi. Nah, kalau sekarang kendaraan dinas dikirim, pakai. Saya karena tak ada yang ngirim, kalau ada yang ngirim saya pakai. Dikirimnya dua perempuan, yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah, lahir anak Nabi laki-laki dari Maria, namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, makamnya di Baqi. Maria ini punya satu lagi perempuan namanya Sirin. Kebetulan Nabi kalau mau berperang tuh manggil sahabat yang membangkitkan semangat dengan membaca syair, namanya Hasan bin Thabit.
Nabi manggil Hasan. Hasan waktu itu belum tak menikah. Hasan sini. Menikahlah Hasan dengan Sirin. Jadi hubungan Nabi dengan penguasa-penguasa waktu itu, ada yang menerima surat Nabi itu dengan menghormati, tapi ada yang menyobek-nyobek surat Nabi. Itu Raja Persia. Sobeknya surat Nabi, sampaikan pulang. Surat engkau disobek. Apa kata Nabi? Mazzaqallahu mulkah. Sebagaimana dia menyobek suratku itu, Allah akan menyobek kerajaannya. Tumbang kerajaan Persia. Padahal Persia waktu itu lebih hebat dari Rom. Romawi kalah. Dalam surat Rum, ulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkannya Persia. Persia menyobek surat, Persia tumbang. Persia itu sekarang mana? Iran. Persia. Apa kalian disuruhnya? Yakni Nabi SAW. Maksud Nabi Muhammad itu nyuruh apa ke kalian? Qultu, kata Abu Sufyan, aku jawab, U'budullah wahdah, sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lain. Wala tusyriku bihi syai'ah, jangan persekutukan Allah dengan kayu, batu, hantu, lata, uzza, manat, hubal, jibti, taghut, na'am. Watsluku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan dongeng-dongeng nenek moyang dulu, jangan lagi pakai. Wa ya'muruna bis shalah, disuruhnya kami salat. Was-sidqi, disuruhnya kami jujur. Wal afaf, disuruhnya kami menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Wassilah, disuruhnya kami menyambung tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis kita 327. Akan datang kita sambung 328. InsyaAllah panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Man wajada sa'atan, siapa yang ada lapang, maksudnya lapang rezeki. Falam yudhahi, tapi tak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang tidak daftar kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat Idul Fitri. Jadi nanti yang sholat 6 orang tadi itu kan, 6 sapi, bukan 6 ekor sapi, 6 orang baru yang nyetor sapi. Yang kambing 1 orang, itulah nanti yang sembahyang. Yang lain tuh jangankan sholat, dekat-dekat pun tak boleh. La yaqrabanna, jangan dekat-dekat. Berdasarkan hadis ini, maka kurban itu hukumnya wajib. Karena menurut kaidah, kalau dalam satu ayat atau dalam satu hadis mengandung ancaman, tahdid, wa'id, ancaman, maka maknanya lil wujub, berarti wajib. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib karena ada ancaman. Mana ancamannya? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kan. Apa maksud lapang? Siapa yang punya kelapangan? Apa maksud lapang? Maksud lapang di situ, tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari itu ada nafkah untuk dirinya, waman ya'muluhu, dan orang yang dia kasih nafkah, anaknya, bininya. Cukup untuk 4 hari dan cukup untuk 1 kambing, maka dia sudah dianggap mampu. 1 hari makan
Makan pagi, makan siang, makan malam menurut standar Basnas 60.000. 60.000 istri, 60.000 anak, 60.000 bapak, anak kebetulan 2. 60, 60, 60, 60, 240 kali 4. Anggaplah sejuta, ada makan apa sedikit permen sejuta. Harga kambing 2,7. Jadi orang yang punya duit 5 juta itu sudah dianggap mampu. Kenapa? Karena cukup untuk dia dan orang dia nafkahi 4 hari dan bisa beli kambing. Jadi yang punya 5 juta berkorban. Man wajada sa'atan, siapa yang mampu. Standar mampunya mana? Standar mampu di situ adalah, dari mana Ustaz dapat ini? Dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Muhammad Zuhaili. Cukup untuk 4 hari untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi, dan cukup untuk beli kambing 1, itu sudah dianggap mampu. Maka kalau dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat. Mubalaghah itu artinya kalimatnya hiperbola, melampau. Nabi bukan mengatakan jangan sholat sama kami, enggak. Jangankan sholat, dekat-dekat pun tidak boleh. Nah, jadi nanti muwahhidul ummah ini lain dari yang 7 orang tadi. Jangan dekat-dekat. Asal dekat, jauh. Dalam buku 33 tanya jawab kurban disebutkan bahwa menurut mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal kalau orang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat. Tapi kalau dia meninggalkan wasiat, nanti kalau kau ada rezeki kau berkurban untuk aku ya, kata dia, itu boleh. Tapi kalau tak ada meninggal wasiat, tidak. Tapi menurut mazhab Hambali boleh. Mazhab Hambali mau ada wasiat tak ada wasiat, buat. Saya tiap tahun berkurban untuk emak saya dengan ayah saya. Dan dalam masyarakat kita masih banyak yang berkurban untuk almarhum, padahal kita bermazhab Syafi'i. Kemarin waktu bayar zakat fitrah pakai duit, kenapa tak ingat kau bermazhab Syafi'i? Sholat Jumat di sini. Ada sholat Jumat di sini. Ada sholat Jumat di sini. Itu masjid Baitur Rahman ada juga sholat Jumat. Itu masjid. Mestinya satu rimbo panjang ini, kalau menurut mazhab Syafi'i, sholatnya 1. Tidak boleh ta'addud al-Jum'ah. Berarti mazhab apa? Mazhab Hanafi. Sini Jumat, situ Jumat, situ Jumat, situ Jumat. Hanafi. Siapa bilang kita mazhab Syafi'i 100%? Mana ada kita mazhab Syafi'i 100%? Kita ini sebetulnya campur-campur mazhab, cuma tak tahu. Talfik itu namanya. Yang tak boleh talfik itu mencampur dalam satu qadiyah, satu ibadah itu dicampur, itu tak boleh. Cara wuduknya mazhab Syafi'i, rambut sedikit cara wuduknya, habis itu ambil air telinga. Pas membatalkannya pindah dia ke Maliki, pergi undangan, pegangnya tangan mempelai itu kena sedikit, habis itu sholatnya di hotel. Wah, tanya, kau tak wuduk lagi? Tak batal menurut Maliki. Tak bisa, karena wuduk kau tadi kan Syafi'i, membatalkannya kok pindah ke Maliki, itu tak boleh. Itu talfik yang tak boleh. Adapun talfik dalam beda ibadah, dalam masalah sholat Jumat Hanafi itu, dalam masalah bayar zakat fitrah pakai duit Hanafi itu talfik yang boleh. Bagus pertanyaannya, artinya ngaji.
Juga disebutkan 7 orang berkurban 1 kambing. Berkurban 7 kambing lebih baik dari 7 orang 1 sapi. Tadi malam kajian halaqah digital Perdi, kita membaca kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini dijelaskan isinya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Fathul Bari. Menurut mazhab Syafi'i, lebih afdal 7 kambing daripada 1 sapi. Kenapa? Karena darah yang tumpah lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tapi kalau mendapat ulama gitu, jangan 1 aja. Menurut pendapat pertama, lebih afdal berkurban kambing. Kenapa? Karena Nabi kurbannya kambing. Dhahan Nabi SAW bikabsyaini, Nabi berkurban dengan 2 ekor kabs. Berarti lebih afdal karena Nabi tiap tahun kambing. Tapi dalam hadis tentang sholat Jumat, siapa yang datang pada waktu pertama seperti berkurban seekor unta, siapa yang datang waktu kedua seperti berkurban seekor sapi, siapa yang datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing. Kambing nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1 mana? Unta. Berarti unta lebih afdal. Pendapat yang ketiga, tidak ditengok apakah kambing, apakah unta atau mana yang paling banyak dagingnya, itu lebih afdal. Karena masalah kurban ini yang ditengok dagingnya. Berkurban 7 ekor kambing. Kambing-kambing kurus. Berkurban 1 ekor sapi. Sapi limosin 1 miliar. Lebih afdal sapi. Karena lebih banyak dagingnya. Berkurban 7 ekor kambing. Tapi kambing-kambing jumbo yang 200 kilo. Berkurban 1 ekor sapi. Sapi kurus sudah mau mati. Afdal kambing. Karena dagingnya lebih banyak. Tapi dari panitia kurban banyak yang lebih mengusahakan kurban sapi. Bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang bagus. Karena lebih banyak masyarakat bisa menikmatinya. Mana yang banyak? Ini ada sapi murah nih Pak Ustadz, banyak dagingnya. Bagus. Bagaimana jika panitia menjual kulit hewan kurban? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Dalil ini, hadis ini dijadikan dalil ulama, tak boleh menjual kulit hewan kurban. Akhirnya panitia menggunting kulit itu kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dan semua membuang karena tak pandai mengolah. Busuk kampung, bau kulit. Jadi macam mana solusinya? Dijual kulit itu, tapi hasil penjualannya, duitnya tidak lagi diambil manfaat, dibagikan kepada fakir miskin. Berapa harga 1 lembar kulit? 100.000. Berapa dapat kulit? 10. Jual 1 juta, bagikan. Jangan lagi diambil manfaat dari kulit itu. Karena yang tak boleh itu, makna menjual itu mengambil manfaat lagi. Karena tadi waktu menyembelih sudah disebut Allahumma hadza minka wa ilaika. Ini dari engkau dan untuk engkau. Masa kita bilang ini untuk engkau Ustaz, tapi ku ambil sedikit. Tak konsisten. Makanya tak boleh menjadikan kepalanya, kulitnya, ekornya, tulangnya sebagai upah untuk pemotong. Tak boleh. Sebagai tukang kulit tak boleh. Kalau mau selamat, buat budget. Untuk 1 sapi ini, budget operasionalnya 1 juta.
tukang potong 100.000, tukang bagi satu sapi penanggung jawab 7, berarti 700, tukang potong 1, 800, biaya operasional kopi, teh, jaga malam 200 satu sapi. Jadi kalau harga satu sapi 15 juta jadi 16. Waktu akadnya itu saya bayarkan untuk hewan kurban dan operasional tunai, supaya tak ada lagi orang mencuri-curi. Nah, semua panitia waktu rapat kasih tahu, kalian panitia satu sapi budgetnya 1 juta, kalian bertujuh juta, kalian bertujuh ya, sanggup berapa sapi? Semua ini kami sanggup. Tapi jangan lagi ambil kepala, ambil ekor, ambil kaki, ini banyak. Tolong jaga amanah jamaah. Ini untuk, bukan hanya untuk masjidnya ya, kok masjid ini satu pun belum. Ini untuk yang masjid-masjid lain yang banyak. Jangan nanti mau kerja katanya dia mau jadi relawan. Kami ini relawan, tapi habis daging itu mereka ambil. Bawa bungkus-bungkus dibawa pulang, makan haram. Untuk menjaga ini paling bagus win-win solution. Tanya, kita tahun ini kita perbaiki, satu sapi budgetnya 1 juta, jangan lagi ambil, tetap semuanya dapat satu plastik sebagai anggota masyarakat. Kalian dibayar 100.000, kalau mau ikut, tak mau tak usah. Kalau gitu enggak lah, tahun lalu dapat 300 kilo kita kata. Membayar dam tamattu yang aman, berangkat ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, dah pakai pakaian biasa, menunggu tanggal 8. Jamaah haji yang kemarin sudah sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul. Sekarang nunggu tanggal 8. Nunggu tanggal 8 Zulhijjah, nanti sekitar tanggal 4 Juni. Berarti sekarang sampai tanggal 4 Juni ada sekitar 2 minggu lagi. Selama 2 minggu ini ibadah nyaman. Nyaman, nikmat ibadah itu namanya tamattu. Bagi yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran, dia kena dam. Yang tidak kena dam haji ifrad. Bagi yang melaksanakan tamattu, rata-rata jamaah Indonesia tamattu, dia kena bayar dam. Dam artinya menumpahkan darah, menyembelih seekor kambing. Macam mana caranya? Datang ke counter Al-Rajihi, naik ke hotel Makkah, bayar, ada slipnya jelas, bayar untuk dam 600 rial. 600 rial kali 4.000, 2.400.000 untuk satu ekor kambing. Daripada tak jelas, entah dipotong entah tidak, entah kemana pergi dagingnya, takut kita. Jadi saya kalau menghajikan orang, saya bayarkan ke Al-Rajihi, nanti dagingnya dipotongkan jelas. Apa hukum menjawab salam dari teman kita non muslim jika mereka mengucapkan salam? Assalamualaikum. Ada apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Jawabannya adalah wa alaikum. Dah. Terus kata dia, kok cuma wa alaikum aja, kok nggak ada salamnya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum di sini ini ma'rifah. Waalaikumsalam di sini ini nakirah. Salam di sini tidak sama dengan salam yang di sini. Makanya kalau kita diucapkan orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam itu bukan salam yang ini. Salam yang ini, selamat engkau dari setan, selamat engkau dari neraka jahanam. Kalau yang waalaikumsalam, ya selamat dari salam yang ini, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi salam ini, ya selamat dari kena tilang, selamat dari sendal hilang. Paham? Kayak gitu. Kadang orang waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang cerdas itu waalaikumsalam. Kita tersinggung orang. Mantu tuh. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Kalau mereka mengucap salam, maka ucapkan wa alaikum. Kok enggak ada salamnya? Waalaikumsalam. Apa yang harus jawab jika mereka mendoakan kita? Apakah boleh kita mendoa? Apakah boleh kita mengaminkan doa tersebut? Amin. Amin. Arti amin itu artinya amin. 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 Ada banyak saya dengar doa. Amina ya Allah, amina ya Rahman, amina. Allah amina. Apa nama bininya Amina? Amin. Tak ada amina. Isim fi'il amar. Amin. Istajib ya Allah. Istajib ya Allah. Istajib ya Allah. Kabulkan ya Allah. Itu arti amin. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Amin dia tak sama amin kita. Amin dia kemana? Amin kita kemana? Jadi kita mengaminkan doa orang yang meminta kepada Allah. Kalau tidak, ya semoga saja. Pandailah kalian. Cemana kalian pandai mengelak dari bayar utang? Masa mesti kuajarkan juga lagi. Kadang jamaah ini salam-salam gini pura-pura bodoh pula dia. Pandailah, masa tak pandai pula begitu. Hilah itu namanya. Hilah, bahasa kitanya berkilah. Berkilah dan berkelit. Masa tak pandai berkilah dan berkelit? Nabi Ibrahim mau pergi dari Babilonia ke Palestina. Babilonia itu sekarang Irak. Di tengah jalan jumpa sama raja, yang raja ini suka merampas bini orang. Memang targetnya bini orang aja. Dia tak berselera nengok anak gadis orang, bini orang aja. Nabi Ibrahim waktu itu membawa bininya, istrinya Sarah. Petugas nanya, who is this? Siapa itu? Kata Nabi Ibrahim, ukhti, saudara saya. Karena kalau saudara tak ditangkap, tapi kalau bilang istri tangkap. Memang selera dia bini orang aja.
Setelah sampai, Sarah bertanya, Ibrahim, iya, tadi waktu petugas nanya, kok kau bilang aku saudara? Aku kan istrimu. Kata Nabi Ibrahim, ukhti fil iman, saudaraku seiman. Karena kalau aku bilang kau biniku, nanti ditangkap. Mana tahu kalian ketahuan pas nelpon. Itu adik abang. Rupanya, kenapa abang bilang aku adik? Aku kan bini abang. Maksudnya ada. Itu namanya berhilah namanya. Perang. Nauzubillah. Masuk saya ke rumah antum. Masuk ke rumah antum, datang musuh. Ada Ustaz Somad di sini. Apa jawab antum? Kalau antum lurus-lurus tabung, ada. Gunung nggak ada dalam. Mati saya. Antum mesti pandai berkilah untuk mengatakan tak ada dia di sini. Tak ada dia di sini. Maksudnya di sini tak ada. Tak ada dia di sini. Kalau memang betul bersumpah kau katanya, wallahi tallahi billahi, tak ada dia di sini. Sini maksudnya tak ada. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran itu kalamullah, al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahif wa ta'abbud bitilawati. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Ahmad, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Ahmad, Quran itu kalamullah. Tangkap di penjara. 3 generasi baru keluar. Mu'tazilah tangkap, disiksa. Saking beratnya siksaan, apa kata Imam Abdullah anak Ahmad bin Hanbal, ayahku sebelum masuk penjara sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Setelah dia di penjara 150 rakaat, hilang setengah sholat sunnah. Tak bisa berdiri Imam Ahmad bin Hanbal, disiksa. Begitulah penderitaan mereka. Datang Mu'tazilah ke Imam Syafi'i. Syafi'i, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Selamat Imam Syafi'i. Maksud Imam Syafi'i, keempat-empat ini makhluk. Ini. Kan makhluk kan? Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i mau dilawan. Imam Syafi'i usuli, usul fiqh. Itu namanya hilah. Bagaimana menyampaikan ke istri dan keluarga agar tidak tersinggung karena adiknya sebagai ipar saya tinggal di rumah, tujuannya memang mencari kerja, tapi sudah lama belum dapat kerja. Saya benar-benar kurang nyaman. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Suruh dia nonton Ipar Adalah Mau. Banyak video tentang tertangkap nangis-nangis, sudah nonton. Laki-laki yang udah ngaji tak nyaman dia. Itulah pentingnya sama ngaji. Begitu banyak, tak dicari pun dapat video tentang. Terakhir dapat tiba-tiba muncul di wall FB itu, menangis perempuan meraung-raung. Sampai hatimu menghancurkan keluargaku, abang, rupanya adik iparnya. Masa kalian tak dapat? Saya aja yang tak suka mencari-cari dapat. Masa kalian nyari tak dapat-dapat?